Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel yang sama di Amifat Terus Aja. Di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran saya mengenai bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa videonya? Ikuti video berikut ini. Kita ke TKP. Ya. Baiklah, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Aduh, awas Pak, lagi proses nih presentasi ya. Oke, terima kasih ya. Baik, saya lanjutkan lagi iklan ya. Seperti apa sih sebetulnya pembelajaran yang saya lakukan, yang saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Sebetulnya secara garis besar, kalau saya tangkap dari beberapa narasumber yang saya ikuti, baik melalui di IHT maupun yang lainnya, bahwa namanya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar dari siswanya. Nah, tentunya di sini guru harusnya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada juga yang mudah dan cepat dalam pembelajaran, yang langsung gampang menangkap apa yang saya sampaikan atau yang panjenengan sampaikan, seperti itu. Ada juga yang medium, ada juga yang low, ada yang tidak cepat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, tentunya ya, ini sebagai PR kita sebagai pendidik tentunya ya, dan kita harus mencoba untuk menerapkan itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, teman-teman semuanya, di dalam pembelajaran tentunya kita harus pintar-pintar mengkonsep ya, baik itu media atau mungkin metodenya bagaimana, sehingga kita tidak sesuai dengan rule-nya saja ya. Kita harus berani untuk tampil yang berbeda dalam mengkonsep dalam pembelajaran kita, sehingga anak-anak kita itu senang apa yang kita lakukan dan tujuan pembelajaran itu tercapai ya. Karena itu tadi namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya kita harus bisa mengakomodir kebutuhan dari siswa tersebut. Ini penting sekali, maka jangan, ya pesan saya adalah jangan di rule-nya terus. Kita harus out of the box gitu ya, keluar dari zona aman terus, tapi kita mencoba untuk bangkit, inovatif, sehingga pembelajaran itu semakin meningkat dengan baik. Tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai seperti itu. Bisa kita lakukan yang pertama, aspek yang kita lakukan itu satu, kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, dan profil belajar murid. Nah, ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, entah itu wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan ya, beberapa aspek yang bisa kita lakukan untuk mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, selanjutnya bisa kita rencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang kita lakukan, baik itu dari strateginya, materinya, maupun cara belajarnya. Ya, kemudian lagi apa? Bisa kita lakukan ya dengan cara evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Itu bagaimana? Mungkin ini yang bisa kita lakukan, beberapa aspek yang untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena apa? Di sini pembelajaran diferensiasi itu bisa berupa konten, bisa berupa proses, bisa berupa produk seperti itu. Nah, ini mungkin contoh-contoh dari dokumentasi saya yang saya lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Bisa dilihat bahwa banyak sekali ya kegiatan-kegiatan dari siswa-siswa saya yang saya lakukan ini di dalam kelas dan sebagainya ini. Kemudian kita lihat satu persatu saja. Oke sahabat, ini adalah satu contoh sampel asesmen diagnostik yang saya lakukan baik itu daring maupun luring. Kalau yang luring ini contoh, mereka saya beri angket maupun kertas kosong gitu ya, mencoba untuk menggali dirinya sendiri, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian macam-macam sekali gitu ya. Dan hasilnya mereka saya suruh untuk maju ke depan ya, boleh berdua, boleh individu ya, terserah ya, intinya
saya berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan. Di sini juga yang saya harapkan adalah soft skill mereka bisa terpupuk ya, keberanian di situ, bisa komunikatif, bisa mencoba belajar public speaking bagaimana di depan teman-temannya seperti itu. Ya, ada juga yang menggunakan kontennya berupa audio video ya, ketika pas saat daring gitu kan. Nah, ini beberapa contoh yang harapannya dengan asesmen awal seperti ini saya bisa mengetahui persis mana yang siswa yang memiliki hobi yang sama atau mungkin target yang sama dan sebagainya. Sebenarnya bisa kita dapatkan dari beberapa asesmen yang bisa kita dapatkan di sini ya, yang bisa kita peroleh dari siswa-siswa kita dengan cara asesmen diagnostik awal seperti itu. Kemudian ini lagi contoh dari hasil kesepakatan bersama di dalam kelas secara luringnya ya. Mereka saya suruh untuk membuatnya, saya tempelkan di kelas. Ini kebetulan kelas saya itu moving kelas ya. Tapi saya sudah konfirmasi dengan teman guru, siapa yang mengajar di sana silakan untuk berkreativitas dan berkreasi dengan siswa-siswanya di kelas itu, dan mereka saya minta untuk membuat kesepakatan bersama yang harapannya ketika dalam pembelajaran nanti lebih enjoy, lebih enak gitu ya, lebih terkonsep dengan baik karena sudah ada kesepakatan bersama, sehingga tidak ada yang mencoba untuk lari dari rule itu, sehingga sudah karena ada kesepakatan tentunya lebih enak gitu, seperti itu. Kemudian juga ada pohon harapan-harapan yang diharapkan dari siswa saya itu seperti apa, yang harapannya saya bisa untuk memotivasi dan juga untuk mensupport mereka, harapannya apa yang harus dicapai seperti itu. Nah, ini contoh dari kesepakatan secara luringnya di dalam kelas. Kemudian ada juga yang saya gunakan kesepakatan kelas itu melalui daring ya, ini menggunakan Google Classroom seperti itu. Ya, saya buatkan ya kesepakatannya seperti apa sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga saya buatkan dari beberapa aplikasi secara online nih ya, bisa dibuka melalui HP, kemudian terlink dengan Google Drive dan sebagainya gitu. Jadi memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa dalam proses dalam pembelajaran, karena memang intinya dari kesepakatan kelas itu adalah bagaimana kita lebih enjoy menikmati dalam pembelajaran itu, dan enaknya lagi kita itu sudah semacam kayak friendly dengan siswa kita itu lebih enak dalam pembelajaran. Kemudian ini contoh harapan siswa yang tadi, yang ada pohon tadi adalah dalam bentuk yang luring, mereka menggambar gitu dan sebagainya. Kalau ini adalah menggunakan menggunakan Canva ini ya. Saya minta untuk membuat dari beberapa aplikasi, terserah. Pada prinsipnya adalah jadi produk seperti apa, kemudian apa sih target pribadi kalian ya dalam satu semester ini apa yang harapannya nanti saya bisa untuk mensupport ya target yang harus kamu capai itu seperti apa, dan saya harus selalu memotivasi di sini ya. Oke. Kemudian ada lagi, ini sampel ya, sampel dari bentuk perhatian saya dan pendekatan ke siswa yang harapannya saya memupuk soft skill dari pribadi saya, kemudian maupun siswa saya nantinya lebih empati, lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Seandainya ada yang saya kadang tanya sama siswa saya, lalu teman-teman semuanya apakah ada yang ulang tahun hari ini? Seperti itu. Oh ada pak, siapa? Gitu kan. Saya ambil fotonya. Terkadang mereka juga siap untuk action foto. Ada juga yang malu-malu. Saya ambil secara candid ya. Jadi langsung saya ambil gitu aja dan saya berikan ke grup kelasnya. Mereka merasa aduh ada yang memperhatikan, guru saya pun memperhatikan seperti itu, sampai dengan ulang tahunnya saja diperhatikan. Ini ya bentuk salah satu bentuk lah perhatian ini penting sekali kita tanamkan kepada mereka, sehingga mereka juga akan merasa enjoy dengan gurunya, menikmati, merasa wah setiap saya diajarkan itu merasa wah enak nih kalau Pak Guru Ki misalnya itu.
Ya, ini contoh gambaran saja sebenarnya ya. Kemudian juga ada namanya zona emosi. Di dalam kelas GSM biasanya itu ada namanya zona emosional di dalam kelas. Nah, di sini saya terapkannya menggunakan secara daring ya. Kita bisa gunakan beberapa aplikasi yang bisa mengcover dari zona emosional seperti ini ya. Saya terkadang langsung saya sharekan ini. Saya sharekan kepada mereka, kemudian mereka langsung menanggapi bagaimana keadaanmu hari ini, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin ada tanggapannya yang bahagia, ada yang sedang patah hati, kecewa dan sebagainya. Itu rasa emosional ini. Jadi sehingga saya lebih mencoba untuk mengerti keadaan situasi dalam kondisi dalam ruang kelas itu seperti apa. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu guru atau pendidik di saat siang hari moodnya mereka mungkin sudah tidak semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Nah, ini sebagai alternatifnya kita kasih ini dulu ya, nyaman nggak hari ini pembelajaran kita di siang hari gitu kan, posisi sudah lapar dan ngantuk. Nah, terus bagaimana kita harus membuat cara belajar yang mungkin menarik, apakah harus dengan cara ini, dengan cara itu. Ini penting sekali. Nah, kemudian berikutnya ada penghargaan tersendiri Bapak Ibu guru atau mungkin pendidik ya, sahabat-sahabat pintarku semuanya. Saya memberikan bintang kebaikan. Ini saya buatkan dari Canva ya. Contoh misalnya entah itu baik secara kelompok, individu, saat mereka belajar di kelas seperti apa, antusias bagaimana, atau mungkin yang mengerjakan tugas tepat waktu, atau juga yang berani tampil ke depan gitu ya, untuk komunikasinya saya kasihkan ya, dan saya tempelkan di ruang kelas itu ya. Jadi mereka sangat mereka sangat bangga dengan hasil yang dia lakukan dalam kelas tersebut maupun di luar kelas. Oh, ada imbalannya atau ternyata dari Pak Guru ini kok saya diberikan bintang kebaikan, apa yang saya lakukan tadi, baik itu secara soft skillnya maupun hard skillnya gitu ya, ini saya lakukan ya. Kemudian karena ini berdiferensiasi tadi ya, kita mencoba untuk memahami setiap karakternya siswa itu. Terkadang gini, kita itu waktu menjelaskan di dalam kelas maupun di luar kelas, itu mereka itu tidak semuanya gampang nangkep. Ada yang cepat untuk menangkapnya apa yang saya sampaikan karena ceramah itu. Ada juga yang suka secara visual audionya, maka konten saya buatkan videonya untuk mensiasati. Siapa tahu nih dalam kelas ada yang ngantuk atau mungkin ada yang kurang cepat tanggap di situ, maka sebagai solusi ya saya buatkan konten berupa video audio, bisa diputar kembali di kelas maupun di rumah gitu, sehingga mereka lebih bisa untuk memahami apa yang kita harapkan. Kemudian ini beberapa contoh dokumentasi saya ya. Nah, saya mencoba untuk komunikasikan dalam satu kelompok tersebut, bagaimana proyek ini berjalan apa tidak, kendala apa, dan mungkin disitulah saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa komunikasi kepada saya seperti itu. Ini adalah penting sekali, ini soft skill yang harus kita tanamkan pada mereka. Kemudian mereka mencoba untuk mengkomunikasikan di depan itu seperti apa, dan ada tanggapan dari kelompok lain dan sebagainya ya. Ini contoh dari menanggapi sebuah gambar atau audio videonya, kemudian mereka saya suruh maju dan mereka untuk ya bisa aja demonstrasinya dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Kemudian ini contoh juga ini ya, bersama. Kemudian hasil-hasil produk yang mereka buat itu bisa dicetak, kemudian bisa dipamerkan, baik itu di kelas maupun di mading sekolah atau di perpustakaan seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh dari produk siswa kita. Saya minta untuk nanti Mas, ini contohnya seperti itu. Mas, ini ada
alat peraga nih, komputer nih. Coba saya belum sempat untuk menyampaikan materi itu, tapi saya suruh untuk mengeksplor, mencari informasi yang berkaitan dengan perangkat ini. Kemudian boleh kelompok, boleh individu, terserah. Nah, saya berikan kebebasan mereka. Akhirnya mereka, Pak, kita kelompok saja gitu kan. Akhirnya kelompok. Dari kelompok mereka mencari informasi itu, mereka tulis, kemudian menyimpulkan seperti apa. Ya, kemudian saya suruh untuk presentasi. Saya berikan kesempatan mereka, gimana kita presentasi secara luring apa daring. Ada yang kepingin luring, ada yang pengen daring. Ya, saya berikan kebebasan mana yang merasa kamu enak, gitu, kamu belajar untuk komunikasi. Ada yang hasilnya berupa produk, ya, diupload di YouTube, kemudian mereka mencoba untuk menjelaskan. Ini sudah bagus saya kira. Dengan seperti ini saya belum untuk menyampaikan materi itu, tapi mereka sudah mencoba, ya, menggali informasinya, mendapatkan informasi itu dari beberapa artikel, kemudian dia sampaikan. Nah, ini sudah bagus saya kira. Ya, kemudian lagi nih, nah ini contoh nih. Ada beberapa, ya, kegiatan-kegiatan di sini, kelompok-kelompok. Dari adanya seperti ini, saya kira nanti beberapa ide-ide dari mereka akan muncul, diterapkan dalam satu wadah di sini, ya. Kemudian hasilnya seperti apa produk itu. Ini penting sekali kita tanamkan mereka untuk membuat proyek. Kemudian mereka untuk berdiskusi, bekerja kelompok, ada rasa empati di situ, ada rasa banyak sekali soft skill yang diperoleh dalam belajar kelompok itu. Ini penting sekali, ya. Kemudian ini contoh, ya. Hasilnya bagaimana? Silakan presentasikan, bergiliran, siapa yang berani untuk mencoba. Nah, gitu. Inilah kita akan mencoba untuk open, ya, terhadap mereka. Silakan hasilnya bagaimana, kita bisa untuk di-sharekan dan sebagainya lah. Intinya adalah seperti itu. Kemudian contoh ini adalah di Instagramnya Gerakan Sekolah Menyenangkan, ya. Ini saya sempat dilihat, ya, video konten saya sempat dilihat tentang bagaimana sih memerdekakan siswa kita dalam belajar, gitu. Banyak cara sebetulnya, ya. Kemudian ini adalah hasil-hasil karya mereka, bisa dilihat di depan kelasnya. Oh, itu hasil kerja saya tuh, ini dari kelas lain dan sebagainya. Ini juga ada tanggapan dari guru, ya, guru lain selain mapel saya tanyain di situ, gimana Bu, ini hasilnya dari anak-anak saya tempelkan gini, apa pendapatnya panjenengan. Ya, banyak positifnya, ya, yang disampaikan dari guru-guru lain terkait dengan yang saya lakukan tentang pembelajaran itu. Ya, ini beberapa contoh-contoh, ya. Saya memberikan kebebasan mereka untuk berkomunikasi di depan kelas itu bagaimana, silahkan untuk menyampaikan dan sebagainya. Mereka belajar, ya. Saya di sini saya tidak menunjuk, tapi saya berikan kebebasan. Siapa yang mau tampil ke depan, siapa yang berani untuk menyampaikan tentang materi ini, yang saya sampaikan tadi, atau apalah, gitu, ya. Intinya saya memberikan kebebasan dan tidak menunjuk, gitu, ya. Biasanya kalau saya menunjuk satu, oh kamu Mbak, kamu Mas, gitu, mereka juga kaget, merasa kayak tertekan, gitu, ya. Waduh, saya padahal saya nggak bisa, nah, seperti itu. Tapi saya memberikan kebebasan kepada mereka. Ayo silakan, siapa yang mau mencoba. Kita belajar soft skill di sini. Berani untuk tampil depan itu luar biasa sekali, ya. Nah, disinilah saya tidak menunjuk perorangan, itu tidak. Tapi akhirnya mereka sudah terbiasa. Pak saya, Pak, maju. Pak saya, Pak, giliran saya. Karena apa? Termotivasi dengan sing sok maju karo misalnya yang sering maju sama saya, kemudian dia dapat tentang kebaikan dan sebagainya, gitu. Nilainya juga baik, gitu kan. Karena ada tambahan-tambahan soft skill tadi. Nah, yang ini adalah mapel prakarya nih. Karena mapelnya saya 2 nih di SMK Jambu. Saya mengampu informatika dan prakarya atau produk, ya, beberapa perusahaan tuh.
Nah, ini mereka saya ajak untuk keluar ruang kelas ya. Saya harus berpikirnya adalah out of the box ya. Tidak harus di kelas, dan kita harus bisa cari jalan yang lain untuk pembelajaran yang menyenangkan sekaligus mengerti situasi keadaan siswa itu seperti apa di dalam kelas. Kalau mereka sudah bosan di dalam kelas, jangan terus di dalam kelas. Terus bagaimana caranya kita untuk tetap pembelajaran, tapi mereka juga enjoy menikmati pembelajaran kita. Ya, kita harus sebagai guru ya harus off of the box, keluar dari zona aman itu gitu ya. Ini penting sekali. Ya. Kemudian ini contoh, ini pembelajaran yang sangat relevan saya kira seperti itu ya. Mereka saya ajak nih, ya silakan, ayo kita akan tanya-tanya ini, wawancara dengan wirausahawan yang ada di sekitar kita nih. Yang apa aja lah yang kamu jumpai, entah itu di jasa atau di produk barang, dan terserah. Pada prinsipnya ayo kita gali di situ, kita dapatkan materi itu, dan saya tidak usah untuk menerangkan, tetapi dia dapatkan secara langsung dengan wirausahawan tersebut. Mereka bisa menyimpulkan, oh harusnya seperti ini toh menjadi seorang wirausahawan, dan harus bagaimana toh menjadi wirausahawan. Mereka sudah dapatkan itu kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya saya tinggal evaluasi, refleksi bagaimana pembelajaran kita yang kita lakukan di ruang kelas tersebut. Nah, mereka juga bisa menyimpulkan. Ini contoh dari pembelajaran saya. Hari ini kita akan belajar secara langsung yang relevan dan bermakna. Kita akan bertanya-tanya atau observasi dengan beberapa wirausahawan yang ada di sekitar lingkungan SMP Negeri 1 Jambu. Siap ya semuanya ya? Oke, gaskan. Gimana pendapat teman-teman semuanya kalau pembelajaran kita tidak di ruang kelas? Senang. Banget. Lebih nyaman seperti ini atau mungkin di ruang kelas? Lebih nyaman seperti ini, Pak. Enak ya? Ya. Mereka saya tanyai, ternyata lebih nyaman itu ya. Oke di luar kelas gitu ya. Pak Amin tahu nih ya, kalau muridnya lagi boring dan sebagainya gitu. Nah, dari sinilah observasi ini dan wawancara mereka dapatkan. Nah, ini saya lakukan refleksi. Observasi di wirausahawan itu ya. Ada yang di warung, ada yang jasa salon, banyak sekali hari ini. Nah, kami kepingin tahu evaluasi dan refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran kita secara langsung, yang relevan, yang mungkin bermakna sekali bagi kalian semuanya, karena kita langsung berjumpa dengan seorang wirausahawan. Ya, bagaimana kiat-kiatnya atau mungkin apalah di situ kamu akan mendapatkan yang mungkin sangat bermanfaat sekali. Nah, salah satu teman kita yang akan mencoba evaluasi dari kegiatan hari ini seperti apa? Oke, jadi menurut saya itu dari pembelajaran ini kita dapat merasakan kita dapat mendapat ilmu yang baru, gimana itu wirausahawan. Jadi wirausahawan itu nggak perlu banyak modal banyak itu nggak begitu. Kesekiannya gitu ya. Ya, cukup aja. Terus sama tekun, jangan pantang menyerah, tetap selalu berusaha. Itu bisa, insya Allah bisa membangkitkan usahanya. Oke, luar biasa sekali. Habis secara overallnya, gimana pembelajaran kewirausahaan hari ini? Kalian senang atau mungkin tambah wah gimana gitu? Senang sih Pak, soalnya kan kita juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bisa melatih public speaking kita juga. Oke, ya terima kasih sekali. Evaluasi di kelompoknya Alif, ya hari ini kalian wawancara dengan salah satu wirausahawan tapi bidang jasa ya, di salon. Oke, gimana tadi, seru atau bagaimana? Saya ingin tahu. Coba salah satu mewakili. Seru sih Pak, soalnya ibunya itu baik, ramah, habis itu dia juga ngasih masukan yang ya bisa dimengerti. Gitu ya. Gimana ceritanya? Coba motivasinya banyak ya? Ya. Gimana? Coba bisa disampaikan dulu. Motivasinya itu dia bilang kalau kita mau jadi wirausaha itu usahakan
menyenangkan, kita bisa narik hatinya pelanggan. Terus kita juga tetap semangat kalau mau cari usaha walaupun masih awal. Ya, kadang-kadang ada masa-masa sulit, tapi kita harus selalu semangat dan harus memberikan yang terbaik agar pelanggan nanti bisa kembali lagi ke usaha kita. Gitu ya, luar biasa sekali. Terus ada lagi? Siapa? Mungkin karena tapi yang namanya usaha kan tidak selamanya berjalan mulus. Mesti ada juga masa-masa sepinya, adanya nggak balik modal, tapi katanya ibunya kita harus tetap berusaha, semangat, optimis, selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Ya. Oke. Sabar butuh enggak toh kayak gitu tuh? Pastinya butuh, Pak. Iya. Berarti banyak sekali ya. Jadi hari ini yang kalian dapatkan sangat luar biasa. Dari sikap dan perilaku seorang wirausahawan itu harus seperti apa? Ya, keren-keren. Terima kasih ya, kalian keren sekali. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kalian karena ini sangat relevan sekali dengan pembelajaran kita tentang kewirausahaan, baik itu di bidang kuliner, jasa, banyak sekali ya. Dan semoga menjadi inspirasi hari ini dan tentunya selalu semangat sebagai seorang siswa untuk mencapai cita-cita kita tentunya ya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman yang bisa saya sharekan sama teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat pintar semuanya tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut saya adalah seperti itu ya. Jadi mungkin pemahaman di teman-teman juga mungkin berbeda itu ya. Tapi setidaknya ini saya mencoba seperti apa sih sebetulnya gitu ya pembelajaran yang diferensiasi. Kalau ini sudah termasuk bagian diferensiasi, berarti saya sudah bisa untuk melakukan itu gitu. Ya, mungkin akhir kata jangan menyerah sebagai pendidik dan kita harus kreatif, inovatif di dalam mengkonsep pembelajaran kita agar mereka siswa-siswa kita juga akan semakin senang dengan diri kita, yang mencintai materi yang kita lakukan dan mereka bisa menerima dengan baik. Tentunya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.